Hello everyone, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM A2212151, kelas A. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ciri dan klasifikasi amfibi dan reptil. Jadi pertama-tama kita harus perlu mengetahui apa sih itu amfibi. Nah, jadi amfibi itu adalah hewan yang bertulang belakang dan juga amfibi sendiri ini dia membutuhkan matahari untuk mengatur suhu tubuhnya karena amfibi ini termasuk ke dalam hewan yang berdarah dingin. Jadi, amfibi ini dia berkembang biak dengan bertelur di air, lalu menetas menjadi berudu dan bermetamorfosa hingga menjadi bentuk dewasa. Nah, pada awalnya mereka menggunakan insang untuk bernapas. Setelah dewasa, amfibi ini dapat menggunakan paru-parunya untuk hidup di darat. Nah, adapun habitat amfibi ini bermacam-macam, mulai dari sungai, danau, kolam, hingga hutan. Jadi selanjutnya ada klasifikasi amfibi. Yang pertama itu ordo Caudata. Nah, ordo ini mempunyai ciri bentuk tubuh yang memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor, serta tidak memiliki timpanum. Nah, tubuh dapat dibedakan antara leher dan badan. Contoh hewan pada ordo Caudata ini adalah salamander, karena salamander ini memiliki tubuh yang memanjang dan memiliki ekor. Sebagian besar salamander memiliki 4 kaki, meskipun tungkai pada beberapa spesies akuatis jelas sekali mereduksi. Yang kedua ada ordo Anura. Nah, nama Anura mempunyai arti tidak memiliki ekor. Seperti namanya, anggota ordo ini mempunyai ciri umum tidak mempunyai ekor. Kepala bersatu dengan badan, tidak mempunyai leher dan tungkai berkembang baik. Nah, adapun contoh dari ordo ini adalah katak. Nah, adapun ciri-ciri khusus dari amfibi itu adalah yang pertama, tubuh diselubungi kulit yang berlendir serta tidak mempunyai sisik. Yang kedua, amfibi ini merupakan hewan yang berdarah dingin atau poikiloterm, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, mempunyai jantung yang terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Yang keempat, mempunyai 2 pasang kaki. Pada setiap kakinya itu terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya, dan kakinya itu berfungsi untuk melompat dan berenang. Terus ciri yang kelima yaitu memiliki 2 lubang hidung yang berhubungan dengan ruang mulut yang mempunyai klip untuk menahan air. Keenam, umumnya pada mulut terdapat gigi dan lidah yang seringkali dikeluarkan. Ketujuh, matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membran nictitans yang sangat berfungsi pada saat menyelam. Adapun ciri yang kedelapan yaitu pernapasan pada saat masih kecebong berupa insang. Nah, setelah dewasa, alat pernapasannya itu berupa paru-paru. Nah, selain itu, kulit dan hidungnya ini mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Nah, selanjutnya kita masuk ke peranan amfibi. Nah, amfibi ini banyak dimanfaatkan manusia. Yang pertama, katak diambil daging dan telurnya untuk dimakan. Yang kedua, kulit katak dapat diberi samak untuk dibuatkan jaket dan barang kerajinan lainnya. Terus yang ketiga, katak itu berfungsi sebagai pemberantas nyamuk secara biologis dan sebagai pengendali serangga hama pertanian. Terus yang keempat, katak dapat digunakan untuk tes kehamilan, misalnya Buphomelastictus, karena menghasilkan hormon perangsang gonad yang memiliki efek yang sama dengan hormon gonad pada urin wanita hamil. Nah, setelah tadi kita sudah menjelaskan mengenai pengertian amfibi, ciri-ciri amfibi, dan juga peranan amfibi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai reptil. Jadi pertama-tama kita harus perlu mengetahui apa sih itu reptil. Nah, jadi reptil ini adalah hewan yang bertulang belakang, yang bersisik dan bernapas dengan paru-paru.
Nah, adapun ciri utama dari reptil ini sendiri yaitu tubuhnya yang ditutupi dengan sisik rata atau berduri yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air melalui kulitnya. Nah, tidak seperti ikan, sisik reptil ini tidak saling terpisah. Reptil mampu beradaptasi lebih baik daripada amfibi ketika berada di darat. Nah, hal ini bisa dilihat dari posisi alat geraknya. Kaki pada kebanyakan reptil lebih melengkung ke bawah, sehingga tubuhnya tidak menyentuh tanah dan kemudian bisa bergerak lebih cepat dan leluasa. Selanjutnya adalah karakteristik reptil. Nah, reptil memiliki ciri fisik berupa kulit yang seluruhnya tertutupi oleh sisik, kecuali pada ordo Testudinata. Nah, ordo Testudinata ini sisiknya mereduksi menjadi tempurung sebagai bentuk perlindungan diri. Nah, hampir semua jenis reptil ini memiliki cakar pada kakinya, kecuali subordo Opidia atau ular yang tidak memiliki kaki. Ular berjalan dengan menggunakan otot-otot perutnya yang kuat. Walaupun tidak memiliki kaki, masih dapat bergerak. Nah, secara umum reptilia ini memiliki karakteristik umum. Yang pertama, tubuhnya ditutupi kulit kering bertanduk atau tidak licin. Biasanya dilengkapi sisik atau kuku dan kelenjar di permukaan hanya sedikit. Terus yang kedua, memiliki 2 pasang anggota badan, masing-masing dengan 5 jari yang pada bagian ujungnya terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, ataupun memanjat. Nah, anggota badannya itu menyerupai dayung pada penyu, memendek pada kadal, dan tidak ada anggota pada beberapa jenis kadal dan semua jenis ular. Yang ketiga yaitu kerangka terdiri dari tulang keras, tengkorak dilengkapi rongga oksipital. Yang keempat, jantung terdiri dari 4 ruang yang belum terpisah sempurna, 2 serambi dan vertikal yang sebagian saling terpisah, 1 pasang berkas aorta, serta darah merah oval bikonkav dengan inti. Yang kelima, respirasi dengan paru-paru. Pada kura-kura, air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Yang keenam, terdapat 12 pasang saraf kranial. Yang ketujuh, suhu tubuh berubah-ubah tergantung suhu lingkungan. Selanjutnya adalah klasifikasi reptil. Yang pertama, ordo Crocodilia. Nah, pada ordo ini memiliki tubuh yang panjang, kepala besar dan runcing, rahang kuat dan gigi tumpul, kaki pendek dengan jari-jari berselaput tebal, ekor yang panjang, kulit tebal, jantung terbagi atas 4 ruang terpisah. Nah, pada ovipar, telinga berlubang kecil. Nah, contohnya adalah Crocodylus porosus. Nah, ciri morfologi Crocodylus porosus ini yaitu merupakan reptil yang paling besar. Beratnya itu mencapai 1000 sampai 1200 kg pada buaya jantan dewasa, dapat mencapai 6 sampai 7 meter. Nah, pada buaya betina lebih kecil dan pada umumnya itu berkisar hanya sekitar 3 meter saja. Nah, selanjutnya ordo Rhinchocephalia. Nah, pada ordo ini yang masih hidup sampai sekarang mempunyai bentuk serupa kadal, tanduk dan bersisik, bergranula, punggungnya berduri pendek. Tulang rahang mudah digerakkan. Contoh yang masih hidup di Australia yaitu Sphenodon punctatum atau tuatara. Nah, yang ketiga ada ordo Squamata. Nah, ordo ini memiliki tubuh yang ditutupi sisik epidermis bertanduk yang secara periodik mengelupas sebagian atau keseluruhan. Estoderm biasanya tidak ada, tapi pada beberapa jenis Squamata ini terdapat pada kepala dan tempat lain. Nah, yang keempat ada ordo Testudinata. Nah, spesies pada ordo ini memiliki tubuh bulat, pipi, dan umumnya relatif besar, terbungkus oleh perisai. Nah, perisai sebelah dorsal cembung yang disebut karapase, dan perisai sebelah ventral datar yang disebut plaston.
Kedua bagian perisai itu digabungkan pada lateral bawah, dibungkus oleh kulit dengan lapisan zat tanduk tebal. Nah, tidak mempunyai gigi, tetapi rahang berkulit tanduk sebagai gantinya. Nah, selanjutnya manfaat reptilia. Jadi, beberapa reptilia ini bermanfaat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, yaitu sebagai predator alami. Contohnya, ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga. Nah, manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan pangan. Contohnya seperti daging ular, daging kura-kura, dan telur penyu. Yang ketiga yaitu minyak ular atau racun ular ini dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Nah, selain itu, beberapa reptilia juga merugikan. Misalnya, ular memangsa hewan ternak dan ular berbisa dapat membunuh manusia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi, ciri, dan klasifikasi amfibi dan reptil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.